Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Kisah para Rasul mengajak kita sekalian untuk merenungkan bersama bagaimana kuasa Allah itu sungguh menyertai gerejanya. Kasih Tuhan tidak pernah gagal. Ketakutan, sakit penyakit, dan putus asa itu akan dihapus karena pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus. Kuasa menyembuhkan dan membangkitkan orang mati sungguh-sungguh dianugerahkan Tuhan. Mujizat terjadi dalam nama Yesus yang bangkit. Penyertaan Tuhan nyata membimbing gereja sampai hari ini. Dan di dalam Injil Yohanes, kita sungguh menyadari bahwa tidak semua murid Yesus paham tentang roti hidup. Ketika Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup." Sabda itu keras dan banyak di antara para murid Yesus yang mengundurkan diri karena sabda Yesus ini. Kita perlu ingat bahwa sejatinya Yesus tidak berbicara tentang makanan atau minuman jasmani dalam kaitan dengan roti hidup ini. Tetapi Yesus sementara mengarahkan para murid dan kita sekalian untuk masuk di dalam satu pengalaman rohani yang lebih dalam ketika Yesus bicara tentang roti hidup yang adalah dirinya sendiri, yang kita mengerti sebagai pemberian seluruh hidupnya untuk kita. Roti hidup yang kekal hanya ada di dalam Kristus sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sabda Yesus adalah roh dan hidup bagi yang percaya kepadanya. Karena itu sabdanya kita mengerti bukan semata-mata menurut pemikiran kita, tetapi terutama sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Biarkan sabda itu menjadi kebenaran tertinggi yang mampu mengoreksi, meneguhkan, dan membimbing kita. Sabda Tuhan mengarahkan kita kepada kebaikan. Kecenderungan kita adalah mudah memahami kebenaran sabda Tuhan itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Bahkan kita menjadikan sabda Tuhan itu seolah-olah mampu kita terima, kita pikirkan, dan kita hayati sesuai dengan kemampuan manusiawi kita yang terbatas. Maka kita mau sepakat bersama bahwa kita ingin menempatkan sabda Tuhan itu sebagai kebenaran tertinggi dalam hidup kita. Dan kita terpanggil untuk percaya kepada sabda Allah itu bukan
sebatas menggunakan pemikiran manusiawi kita, tetapi kita mengundang Roh Kudus supaya mencerahkan hidup iman kita, supaya sabda Tuhan itu boleh mengubah kita. Sabda Tuhan tentang roti hidup itu bukan hanya semata-mata makanan jasmani, tetapi lebih daripada itu. Sabda Tuhan tentang roti hidup adalah pribadi Yesus itu sendiri. Dialah roti hidup sejati yang menyerahkan seluruh hidupnya untuk kita. Maka dalam konteks ini, kita memahami sabda Allah dengan iman yang teguh. Bukan hanya dengan pemikiran kita manusia yang kadang-kadang terbatas. Kita minta Roh Kudus setiap hari supaya kita dicerahkan untuk melihat dan memahami sabda Allah dengan cara baru. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.